Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu yang terhormat Ibu Bayang Sari Wadatami SHMH serta Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Peraturan Perundang-undangan. kami dari kelompok 11 akan menjelaskan atau memaparkan video mengenai materi tentang sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya sendiri Divina Citra Pramesti Putri dengan NIM 811422181. Saya Alia Lutfianti dengan NIM 8111422208. Selamat menyaksikan video. Yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah suatu tata aturan yang mengatur tentang pembentukan, pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum positif di Indonesia. Sistem ini disusun secara hierarkis dan berjenjang, sehingga setiap peraturan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda-beda. Menurut Sudikno Martokusumo, sistem peraturan perundang-undangan adalah suatu rangkaian peraturan hukum yang tersusun secara sistematis dan hierarkis, yang menjadi pedoman dalam menciptakan kepastian hukum. Yang menyoroti prinsip bahwa peraturan harus memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Yang selanjutnya ada dasar hukum dari sistem peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada fungsi normatif, yaitu mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintah agar sesuai dengan pemikiran negara hukum. Kemudian yang kedua ada fungsi instrumental, untuk menetapkan instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada fungsi jaminan, yaitu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat dari peraturan dan perangkat pemerintah yang digunakan. Yang selanjutnya ada sistem peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai konstitusi negara. Kemudian yang kedua ada undang-undang atau UU. Undang-undang atau UU adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. UU berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan darurat dan memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang atau UU. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. PP berfungsi sebagai aturan pelaksana yang memberikan rincian lebih lanjut terhadap norma atau ketentuan yang diatur dalam suatu undang-undang agar dapat ditetapkan secara efektif. Kemudian yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam rangka melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah atau PP atau dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah. Perpres memiliki kedudukan lebih rendah dari peraturan pemerintah dan lebih tinggi dari peraturan daerah atau Perda. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ada peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah atau Perda adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, atau mengatur urusan pemerintah di wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Perda merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantu. Selanjutnya, lembaga pemerintah yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk undang-undang. Yang
Yang kedua, ada presiden berwenang membentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan genting dan memaksa. Dan yang C, ada DPD. DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang keempat, ada MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang E, ada pemerintah daerah, berwenang untuk membentuk peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa atau yang selanjutnya. Ada prinsip dalam sistem peraturan perundang-undangan. Prinsip hierarki menurut Steuven Bauer teori Hans Kelsen dalam sistem peraturan perundang-undangan merujuk pada teori Steuven Bauer yang dikembangkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum tersusun secara bertingkat dan berjenjang. Prinsip asas like specialist derogate legi generally dalam sistem peraturan perundang-undangan berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Prinsip ini digunakan untuk menyelesaikan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan ketika terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan ruang lingkup yang berbeda. Asas kepastian yaitu prinsip kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus jelas, tegas, tidak menimbulkan ambiguitas, serta dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum atau Rechtsstaat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat difahami dan dilaksanakan secara adil serta tidak berubah-ubah secara bersewenang-wenang. Dan selanjutnya ada lex superior derogat legi inferiori. Prinsip ini dalam sistem peraturan perundang-undangan berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan antara keduanya. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penerapan hukum, aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi harus diutamakan dibandingkan aturan yang lebih rendah, sehingga tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam sistem hukum suatu negara. Dan yang terakhir ada lex posterior derogat legi priori, yaitu dalam sistem peraturan perundang-undangan berarti bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama apabila keduanya mengatur hal yang sama dan terdapat pertentangan di antara keduanya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga aturan yang lebih lama tidak lagi berlaku jika telah digantikan oleh aturan yang lebih baru. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Prinsip asas keterbukaan dalam sistem peraturan perundang-undangan berarti bahwa proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat diakses oleh masyarakat. Yang asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat tidak hanya berasal dari pemerintah atau lembaga legislatif, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan. Selanjutnya ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada perencanaan. Dalam pembentukan perancangan perundang-undangan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan, tujuan, langkah-langkah dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan hukum yang berlaku serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, penyusunan. Penyusunan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahapan dalam proses legislasi yang mencakup perumusan konsep, penulisan, dan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan sebelum diajukan untuk pembahasan dan pengesahan. Yang ketiga, ada pembahasan. Pembahasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap di mana rancangan peraturan yang telah disusun didiskusikan secara resmi oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah dan lembaga legislatif. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menelaah, mengkritisi, serta menyempurnakan rancangan peraturan sebelum disahkan menjadi hukum yang berlaku. Dan yang keempat ada pengesahan atau penetapan. Pengesahan atau penetapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap akhir dalam proses legislasi, di mana rancangan peraturan yang telah dibahas dan disetujui oleh lembaga yang berwenang secara resmi diundangkan menjadi hukum yang berlaku. Tahap ini menandai bahwa peraturan tersebut telah memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan.
Dan yang kelima, ada pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses sistematis dalam merancang, membahas, mengesahkan, dan mengundangkan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam masyarakat. Dan selanjutnya, ada permasalahan dalam sistem perundang-undangan. Yang pertama, tumpang tindih regulasi, kedua, lemahnya harmonisasi hukum, dan yang ketiga, inkonsisten penerapan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu merupakan fondasi hukum yang tersusun secara hierarkis dan sistematis untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap peraturan harus disusun berdasarkan asas-asas yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pemahaman yang baik mengenai sistem ini akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta masyarakat yang taat hukum, sehingga tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen dan subscribe.